Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan di pagi hari ini tertulis di Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tentu kita sangat dekat dengan firman ini. Berkat Harun, berkat yang selalu disampaikan oleh pendeta setiap hari Minggu. Berkat ini tentu disampaikan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel sedang diperbaharui, ingin dikembalikan kepada relasi yang benar kepada Tuhan. Setiap orang tentu senang berbicara tentang berkat. Setiap orang senang terberkati. Tetapi mengapa firman Tuhan membicarakan tentang berkat kepada pembaharuan hidup? Ketika bangsa Israel sedang dibentuk ulang, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, hendaknya bangsa Israel itu mengenal Tuhan dengan benar, sehingga berbicara tentang berkat juga berbicara dengan cara yang benar. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan adalah sumber berkat satu-satunya. Saya yakin kita tahu bahwa dunia ini bisa memberikan sesuatu yang baik, yang menurut kita adalah berkat. Kita ingat mungkin cerita antara Musa, Harun, dan orang-orang hebat yang ada di Mesir. Ketika Musa dan Harun membuat tongkat mereka menjadi ular, orang Mesir juga bisa melakukan hal yang sama. Dunia bisa menawarkan sesuatu yang terlihat baik, yang menurut sebagian orang itu adalah berkat. Tetapi melalui firman Tuhan, hanya Tuhanlah sumber berkat. Sehingga ketika kita juga menginginkan hidup yang terberkati, maka jangan cari kepada dunia, carilah kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan itu ternyata tidak bisa dipaksakan. Jika kita baca teks ini, Tuhan memberkati, diikuti dengan Tuhan menyinari, diikuti dengan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Berkat tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan engkau harus memberkati aku. Tuhan engkau harus memberkati dia. Berkat itu akan datang pada waktunya. Berkat itu juga tidak mungkin salah orang. Berkat itu akan jatuh kepada orang yang tepat. Jadi ketika saya terberkati, orang lain tidak terberkati, itu tidak mungkin salah. Karena ada sesuatu yang lebih penting daripada kita berbicara tentang berkat, yaitu orang yang berkenan kepada Tuhan. Berkat adalah perjumpaan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkenan kepada saya, ketika saya berkenan kepada Tuhan, ketika kehidupan saya berkenan kepada Tuhan, ada relasi timbal balik. Saya mencintai Tuhan, Tuhan mencintai saya. Yang saya lakukan juga yang berkenan kepada Tuhan, disitulah berkat terjadi. Ketika saya berhadapan dengan Tuhan, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saya. Ketika saya selalu memalingkan atau mengarahkan pandangan saya kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada saya. Sehingga tidak salah ketika firman Tuhan berkata, doa orang benar bukan doa yang benar, tetapi doa orang benar. Sehingga sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, mari berbenah diri seperti Musa mengajak bangsa Israel berbenah diri. Agar kita terberkati, maka persiapkan hidup, perlengkapi hidup, semakin berkenan kepada Tuhan. Tahun 2026 sedang kita mulai. Cerita yang sangat panjang akan kita mulai. Kisah yang sangat panjang akan kita mulai. Doa-doa yang sangat panjang mungkin akan kita ucapkan. Tetapi yang lebih penting daripada doa itu adalah, berkenankah kita kepada Tuhan? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah mengakui Tuhan memberkati kita. Tetapi kita juga harus ingat, berkat bukan hanya sebuah pemberian semata. Tetapi berkat juga adalah cara Tuhan untuk memperpanjang ataupun melaksanakan, mewujudkan rancangannya. Jika kita terberkati, itu tidak cukup hanya diaminkan, tapi bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan minta dari saya? Apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan
sehingga Tuhan menitipkan usia yang lebih panjang kepada saya. Apa yang Tuhan minta sehingga Tuhan mengangkat derajat saya lebih tinggi. Apa yang Tuhan mau saya lakukan sehingga Tuhan memberikan rezeki yang melimpah kepada saya. Jangan-jangan Tuhan meminta sesuatu, silakan tolong orang lain. Silakan bantu mereka yang berkekurangan. Sehingga berkat bukan hanya pemberian yang berhenti di kita, tetapi pemberian yang harus dilanjutkan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sehingga kita tidak menjadi budak berkat yang pergi ke sana hanya ingin terberkati, pergi ke sana hanya ingin terberkati. Tapi dimanapun kita berada, di situ Tuhan bisa memberkati kita kalau Tuhan berkenan. Tetapi kalaupun kita pergi ke sana, pergi ke tempat yang menurut kita tempat yang sangat indah, kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak akan memberkati. Saya percaya bahwa firman ini akan menguatkan kita, mengajak kita untuk berbenah diri, mengajak kita untuk mengevaluasi dari hal-hal yang paling kecil. Mari kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Percayalah, berkat itu akan dekat kepada orang yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami merenungkan betapa Engkau baik kepada kami. Tuhan membentuk kami, kembali mengajari kami, agar kiranya kami hanya berseru kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan memandang kami dari kerajaan-Mu di sorga. Jagai kami selalu Tuhan dalam setiap langkah kami, dalam setiap perbuatan kami, agar kiranya kami melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, dan kiranya hidup kami juga berkenan kepada Tuhan. Dari atas segala permohonan kami, biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.